Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dengan saya dan juga psikologi menjawab ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita kaitannya dengan psikologi kepribadian ya. Nah, kita sudah membahas terkait dengan psikologi humanistik dari Abraham Maslow. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan psikologi humanistik dari Carl Rogers ya. Nah, teman-teman bagaimana pandangannya humanistik dari Rogers? Nah, kita akan lihat. Nah, buat teman-teman yang barangkali baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe ya, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Jadi boleh untuk kemudian di-share. Kalau ada pertanyaan boleh juga disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk kepoin ya video-video lainnya dari psikologi menjawab bisa dikepoin di playlistnya ataupun di daftar videonya. Oke, teman-teman, kita membahas satu tokoh lagi ya dari humanistik yang biasa dikenal dengan client center ya. Jadi berpusat pada klien seperti itu. Bahkan kemudian juga terapinya itu disebut juga terapi yang berpusat pada klien. Nah, di sini memang dari istilahnya ini ya sudah sangat boleh dibilang cukup jelas ya. Kalau dibandingkan dengan konsep dari aliran-aliran yang sebelumnya, misalnya saja adalah behavior ya, aliran behaviorism. Jelas kalau aliran behaviorism misalnya seseorang itu mengalami rasa takut ataupun cemas ataupun mungkin misalnya cemas tertentu semacam misalnya fobia seperti itu, maka seorang terapis ya kita ataupun konselor atau terkhusus adalah terapis di sini ya, di dalam proses memberikan terapi dia akan membuat serangkaian agenda-agenda yang tentu juga berdasarkan kesepakatan ya dengan klien. Nah, di sini boleh dibilang memang kemudian terapis ini punya peran yang dominan, porsinya lebih banyak seperti itu. Dia membuat agenda-agenda perencanaan gitu ya untuk kemudian dipraktekkan oleh klien. Nah, kalau di sini sifatnya adalah eh, seorang terapis ataupun konselor itu mau fasilitasi seperti itu ya, semacam menjadi cermin ya, yang kemudian merefleksikan perasaan dan seterusnya sampai kemudian klien ini bisa memahami dirinya sendiri, menemukan dirinya sendiri gitu. Itu bedanya di situ ya. Termasuk juga kalau kemudian psikodinamik ya, misalnya saja menggunakan hipnosis, di sana dominan kemudian seolah-olah klien itu kemudian digali, dicari tahu dan seterusnya. Kalau di sini lagi-lagi tidak seperti itu. Nah, bagaimana kemudian pandangannya sampai kemudian Rogers ini, Carl Rogers ini ya, dengan klien centerednya seperti apa sebenarnya, apa yang kemudian mendasar. Nah, ini sejumlah pandangan dari Rogers ya, yang kemudian menjadi dasar di dalam memberikan terapi ataupun memberikan konseling. Inilah sudut pandang atau pandangan dari Carl Rogers ya. Tulisannya keliru ya, KRL mestinya. Manusia pengalamannya terus berkembang dan self menjadi pusatnya. Jadi memang manusia itu senantiasa bertumbuh. Kalau ingat konsepnya dari Maslow ya, manusia itu being ya, being itu terus berproses untuk menjadi seperti itu. Yang arahnya adalah aktualisasi diri. Kalau di sini arahnya adalah diri yang penuh ya, penuh ya bahasanya mungkin ya, di sini diri penuh, kalau Maslow itu aktualisasi diri gitu ya. Jadi manusia itu terus untuk kemudian berkembang, terus dia berkembang berproses, uh, tidak kemudian berhenti di satu titik
ya. Kalau dicermati misalnya seperti psikodinamik, seolah-olah kan masa lalu 5 tahun ya orang berhenti di situ ya, yang kemudian itu akan mencerminkan perkembangan-perkembangan berikutnya. Tapi kalau di sini adalah manusia itu continue, terus berkembang, terus kemudian bertumbuh. Ya, kita tidak menjudge, konsekuensinya kita tidak bisa menjudge orang 1 detik ini dan seterusnya. Gitu ya. Kita nggak bisa bilang wah orang ini begini begini begini. Ya pada detik itu, tetapi pada prinsipnya manusia nanti akan terus berkembang. Ya. Beberapa detik yang lalu dengan detik yang sekarang itu manusia sudah berbeda atau istilah sudah berbeda. Ya misalnya teman-teman lah beberapa menit yang lalu teman-teman belum mendapatkan materi ini, belum menyimak informasi dari saya, gitu ya. Dibandingkan yang sekarang yang sudah menerima itu berbeda. Ya, secara kesadarannya sudah semakin luas. Secara pengetahuannya bertambah. Disitulah sebenarnya yang disebut dengan pengalaman itu terus berkembang. Ya. Dan salaf itu menjadi pusatnya. Artinya apa? Nanti hal-hal yang kemudian sesuai itu akan dimasukkan ke dalam self ya. Ketika teman-teman mendengarkan ya, itu akan dimasukkan informasi ini ya. Oh, ini yang sesuai dengan saya, ini yang enggak dan seterusnya. Oh, ini kepemahaman saya harus saya ganti ya. Oh, tadi saya paham seperti ini lalu dapat informasi begini lalu kemudian harus saya ganti atau saya menjadi memperkuat dan seterusnya. Itu maka pusatnya adalah self ya. Reaksi manusia adalah pada realitas subjektif. Nah, teman-teman di sinilah pentingnya konsep dari Rogers ini. Pada dasarnya realitas itu ada dua, ya, realitas objektif ya, dan juga realitas subjektif. Kenapa satu situasi dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda? Karena masing-masing menginterpretasi situasi itu dengan pengalamannya, dengan berbagai hal yang dimiliki, pengetahuannya dan seterusnya. Masing-masing mereka itu membangun namanya realitas di dalam diri. Realitas itu yang disebut dengan realitas subjektif. Ya. Kenapa situasi yang sama bagi orang tertentu itu tidak menjadi masalah, tapi bagi orang lain itu menjadi gangguan. Lagi-lagi adalah realitas subjektif. Oleh karena itu, untuk kemudian benar-benar memahami seseorang, kita harus memahami realitas subjektifnya. Nah, ini nanti kalau di dalam konseling ya diterapkan untuk benar-benar bisa memahami seperti apa. Ya, menerima orang yang di depan kita yang hadir itu apa adanya. Ya. Mendengarkan dia apa adanya. Ya, mendengarkan, mencoba untuk memahami gitu ya. Terima dia apa adanya. Sebagaimana realitas subjektif dia. Karena saat kemudian kita menginterpretasi, sebenarnya kita menggunakan realitas subjektif kita untuk kemudian menilai dia. Maka disitulah sebenarnya kita mesti berhati-hati dan ini nggak mudah ya. Makanya gimana caranya kemudian realitas subjektif kita itu nggak bercampur dengan realitas subjektif dia. Ataupun kalaupun kita menggunakan realitas subjektif kita, dipastikan bahwa itu sama dengan realitas subjektif yang disampaikan orang itu. Makanya kita menjadi cermin di situ ya, bisa mengkonfirmasi, bisa kemudian merefleksi dan seterusnya. Manusia itu utuh dalam bereaksi atau mengalami. Jadi pada prinsipnya manusia dengan segala kesadarannya itu boleh dibilang adalah ya dia seperti itu ya, utuh. Utuh dalam arti ya punya fisik, ya, punya pikiran, punya perasaan dan seterusnya ya. Bukan hanya pikiran saja, fisiknya saja, perasaan saja, emosi saja tidak seperti itu, tapi benar-benar. Dan sebagai pengalaman terdefinisi menjadi self. Nah, itu ya segala sesuatu yang kemudian dialami itu akan dilekatkan dalam diri. Ada yang kemudian ditolak, ada yang kemudian dilekatkan.
mendekatkan dalam diri atau kemudian menguatkan sesuatu yang ada di dalam diri. Misalnya contohnya ya, teman-teman yang menyimak video saya ini, mungkin Anda bayangkan Anda datang misalnya ke kantor ataupun ke kelas ya, di ruangan Anda, dan orang-orang rekan Anda itu mengatakan pada Anda ya, wah hari ini Anda cerah sekali gitu, Anda tampak ganteng, Anda tampak tampan, Anda tampak cantik nih hari ini gitu. Nah, apa yang dibilang orang itu adalah satu pengalaman ya, suatu pengalaman. Nah, pengalaman itu akan kemudian terdiferensiasi menjadi akan kemudian masuk dalam diri. Oh, ternyata saya memang ganteng ya, gitu ya. Kalau kalau teman-teman membenarkan apa yang disampaikan orang itu, ya, dan kemudian berulang-ulang ya disampaikan, oh ternyata memang saya itu ganteng, ternyata tuh pinter, atau kemudian ternyata sebaliknya, ya, yang orang bilang mungkin wah ini tepat waktu seterusnya gitu ya. Artinya apa? Di situ ada sebenarnya yang kemudian segala situasi kita itu tidak dikontrol oleh lingkungan. Jadi kita sendiri yang kemudian punya kendali atas lingkungan itu. Situasi yang terjadi yang ada di lingkungan pada dasarnya adalah sifatnya adalah boleh dibilang ya netral aja gitu ya. Apakah kemudian kita masukkan dalam diri itu bagian dari hak kita atau kemudian kita biarkan aja kita abaikan, itu pun hak kita, atau kemudian kita tolak, itu adalah hak kita. Semua ada pilihan dalam diri kita ya. Kemudian struktur diri terbentuk dinamis interaksi dengan lingkungan ya. Ini tadi kaitannya dengan lingkungan. Kalau psikodinamik ya, itu kan seolah-olah manusia itu pada awalnya adalah pasif ya, lingkungan yang kemudian menentukan ya. Terbukti dengan super ego, bagaimana super ego itu adalah konstruksi dari lingkungan ya. Kalau itu adalah dorongan bawaan, seolah-olah kemudian ego itu berada di situ di antara kondisi lingkungan dan kondisi bawaan ya, yang dia harus menjembatani. Nah, sehingga seolah-olah ini adalah pasif, bereaksi kalau ada sesuatu. Nah, kalau kemudian misalnya behaviorism, sangat jelas terlihat ya bagaimana kemudian lingkungan itu punya peran yang dominan, baik itu dalam memberikan stimulus atau kemudian memberikan konsekuensi, apakah apresiasi ya, reward, punishment dan seterusnya. Sekolah juga kemudian pasif. Nah, kalau di sini ya, Rosus menyampaikan kalau struktur diri itu terbentuk dinamis ya dengan lingkungan. Artinya apa? Lingkungan ya itu bukan kemudian yang menjadi pengendali utama. Yang menjadi pengendali utama adalah seseorang itu sendiri ya. Bisa saja ya kalau kita bandingkan dengan Maslow misalnya ya, bisa saja seseorang itu bagaimana dibilang kita simbolkan dari Maslow bahwa bisa saja kemudian seseorang berada di lingkungan yang baik, tetapi dia punya pilihan untuk kemudian apakah menjadi tidak baik atau kemudian menjadi baik ya. Jadi lingkungan itu memang dia berperan ya, memberikan sesuatu, menyajikan sesuatu ya. Ibaratkan makanan itu, lingkungan itu memberikan berbagai jenis makanan, tetapi kita mau makan ya yang mana itu adalah kita sendiri. Kita mau pilih yang mana itu adalah terserah kita sendiri ya. Karena nanti pada perkembangannya konsekuensi yang kita terima itulah yang kemudian menentukan. Artinya apa? Kita memang bebas untuk memilih. Kita dinamis dalam berinteraksi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang kita ambil. Kalau makan ini apa yang terjadi itu satu apa namanya konsekuensi. Kalau nggak makan ini apa yang terjadi, nah itu juga konsekuensi. Tapi pilihan untuk makan nggak makan makan yang mana itu adalah
semua tergantung diri kita. Maka di situ struktur diri terbentuk dinamis ya, interaksi dengan lingkungan. Artinya apa? Terus juga kemudian berkembang seiring berinteraksi dengan banyak orang. Ya. Pandangan berikutnya adalah manusia memiliki dorongan beraktualisasi lebih dari bertahan hidup. Nah, ini juga sama ya. Kita temukan pandangan yang sama antara Maslow dan Rawls ya. Kaitannya sama aktualisasi diri. Jadi boleh dibilang memang psikologi humanistik ini punya concern kaitannya sama aktualisasi diri, bahwa semua orang itu punya dorongan ya untuk mewujudkan diri dia yang terbaik menurut versi dia ya. Karena apa? Karena nanti ada yang kemudian terbaik menurut orang lain itu nanti akan jadi persoalan kalau di Rogers ini ya. Dengan istilah ada real self, ada ideal self. Lingkungan-lingkungan itu punya tuntutan bahwa ini sukses itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seterusnya. Itu adalah apa namanya tuntutan dari lingkungan. Tapi dirinya senyatanya itu seperti apa dan ada kesenjangan bagaimana. Nah, kesenjangan itulah yang kemudian memunculkan persoalan. Ya. Nah, bagaimana kemudian membuat aktualisasi ini benar pada prinsipnya kembali lagi bahwa menjadi be your best self ya. Lebih dari hanya be yourself. Kalau be yourself itu memang satu tahapan di mana seorang menerima dirinya ya. Be yourself, menerima dirinya, menyadari dirinya seperti itu, bahwa saya begini ini sudut pandang saya dan seterusnya. Itu satu apa namanya tahapan. Lalu kemudian setelah itu adalah be your best self. Gimana sebenarnya yang terbaik menurut saya itu gimana? Dan seperti itu teman-teman ya. Cara terbaik memahami seorang adalah berangkat dari realitas internal. Nah ini ya tadi ada disebut realitas subjektif. Kalau bahasa yang lain misalnya tadi ya, be yourself. Gimana nih? Kalau orang lain berarti melihat gimana realitas subjektifnya, gimana realitas internal dia, bagaimana dia memandang orang lain, bagaimana dia memandang dirinya sampai seperti itu, gitu ya. Itu adalah realitas internal yang terjadi. Lalu kemudian ya dia sendiri harus menjadi be yourself, menjadi diri Anda, menyadari sudut pandang Anda dan seterusnya ya. Perilaku adalah upaya memenuhi kebutuhan. Nah, di sini manusia itu tadi punya dorongan di dalam beraktualisasi. Ya, disadari atau tidak, segala tindakan yang dilakukan itu pada dasarnya mengarah ke sana. Ya, sehingga itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Maslow, itu Maslow lebih lebih jelas dalam menggambarkan ya, dengan menggunakan hierarki kebutuhannya dia menempatkan aktualisasi diri itu di atas ya, dengan di bawah-bawahnya itu ada anak tangga kebutuhan, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai wujud aktualisasi diri itu pada dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, aktualisasi diri berkembang dari adanya penghargaan tanpa syarat. Nah, ini satu tantangan ya. Memang kita berada di lingkungan yang boleh dibilang sangat-sangat behaviorism. Kenapa demikian? Karena kita bertindak itu atas didorong dengan adanya reward and punishment ya. Terbukti dengan apa? Misalnya seorang anak kecil itu kalau melakukan sesuatu lalu kemudian dia akan diberi sesuatu gitu ya. Misalnya contohnya wah prestasinya bagus, dia mendapat pujian. Menurut orang tua, menurut dengan orang tua lalu dibilang oh ini anak ini baik dan seterusnya. Artinya apa? Kita terbiasa dengan kalau melakukan sesuatu akan mendapat sesuatu. Kalau artinya apa? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu membuktikan bahwa kita di lingkungan yang bias.
termasuk di dunia pendidikan ya, kita cermati realitas ya, satu renungan lah. Seandainya kemudian sekolah ya, teman-teman ini yang menyimak video ini sekolah, lalu kemudian tidak mendapatkan ijazah, bagaimana? Gitu ya. Karena realitasnya bagi sebagian orang ijazah itu menjadi makna tertentu kan untuk mendapatkan pekerjaan, dan sebagai prestis dan seterusnya. Dan itu adalah fungsi sebagai reward kan, sudah membayar, sudah kemudian belajar, seterusnya. Orang nanya, buktinya apa sudah sekolah? Pasti akan ditanya, oh ijazah. Ya, ijazah itu sendiri akan menjadi satu reward, satu mekanisme untuk kemudian orang itu melakukan sesuatu. Karena terbukti kalau tidak ada ijazah, mungkin tidak ada nilai, orang juga tidak bersemangat untuk belajar. Nah, bagaimana kemudian ini penghargaan tanpa syarat ini, ya? Bagaimana kemudian kita belajar untuk menghargai sesuatu tanpa harus yang sifatnya transaksional. Kita nerima orang baik ya, karena ini orang gitu. Kita nerima ini apa namanya apa adanya lah. Kita menerima orang apa adanya, bukan karena atribut-atribut yang ada di dalam diri dia. Kita memperlakukan orang bukan karena harapan-harapan kita, dia akan menjadi begini begitu dan seterusnya. Itu adalah penghargaan tanpa syarat. Ini nggak mudah ya. Kenapa saya bilang nggak mudah? Saya sendiri dan saya kira juga banyak orang itu terbiasa dari tingkat lingkungan yang mekanisme adalah behaviorism. Ada stimulus, respon, lalu konsekuensi. Kita untuk mendapatkan sesuatu itu kadang harus melakukan sesuatu ya, atau kita melakukan sesuatu lalu kemudian kita mendapatkan reward, ataupun punishment, dan itu menjadi pola, udah terbiasa. Ini nanti kalau dalam sudah masuk ke spiritual gitu ya, ke transpersonal, ini kan menarik, penghargaan tanpa syarat. Kita melakukan sesuatu kalau nanti dalam filosofisnya melakukan perbuatan, kita beribadah itu untuk apa? Apakah kemudian untuk kemudian mendapatkan surga atau menghindari neraka? Kalau konsepnya seperti itu boleh dibilang ini kan masih yang sifatnya adalah behaviorism gitu ya. Atau kita melakukan sesuatu itu memang seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, kita masih tetap melakukannya. Nah, apakah demikian? Ya, inilah ya penghargaan tanpa syarat. Artinya apa? Kita menghargai orang tanpa kemudian dari atribut yang ada dalam diri dia, atau kemudian juga tanpa kemudian ada harapan, ambil harapan di dia nanti begini seterusnya. Ini ya, apa namanya, nggak mudah. Ya. Kadang kita menghargai diri kita sendiri itu demikian gitu. Kita merasa menghargai diri kita itu karena mungkin atributnya bahwa kita pintar, kita ini, dan seterusnya. Terbukti kenapa? Ketika seorang diminta untuk menceritakan kelemahan kelebihannya, dia terkadang lebih sering, lebih banyak untuk menyoroti kekurangannya. Ya. Padahal kan dalam diri dia ini kan banyak ya, hal-hal yang setiap orang itu kan unik. Tetapi tidak terbiasa melihat keunikan ini karena senantiasa dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini satu tantangan memang, ini nggak mudah. Terus terang saya sendiri ketika kuliah mempelajari psikologi humanis itu paham konsepnya, tahu gitu ya. Tetapi untuk mempraktikkannya itu satu tantangan. Ya. Artinya apa? Nggak mudah saya. Kadang juga nggak sabar gitu. Anda bayangkan teman-teman menerima orang lain apa adanya ya, mendengarkan orang bercerita gitu kan ya, membiarkan dia berproses, dapat pencerahan sendiri, terus kemudian dia kemudian menemukan itu
Itu eh, ada saat-saat di mana saya itu nggak betah juga. Ini kan solusinya seperti ini, gitu. Ini loh, begini loh kan seperti itu ya. Kadang harus dituntun nih insight-nya kan. Nah itu kesabaran kadang istilahnya boleh dibilang tatanya di situ. Kok nggak tahu sih? Nah kalau kita nggak sabar ya, bukan kemudian humanistik ya. Nah kadang juga di selain orang itu datang, terus kemudian terkadang minta seolah-olah itu gini, saya punya masalah nih begini-begini, bisa nggak dalam waktu sekian menit nih, saya keluar dari ruangan ini masalah selesai. Jadi mindsetnya seperti bahkan to the point kadang ya, dia memilih metode, saya bisa nggak dihipnosis nih biar masalah saya bisa hilang terus. Padahal kalau kalau menggunakan konsepnya Freud itu hipnosis itu bahkan bertahun-tahun, waktunya lama karena untuk menggali misalnya seseorang usianya 18 tahun kan berarti ada ketidaksadaran dia yang tertimbun kan selama 18 tahun. Mana mungkin kemudian dalam waktu 1-2 menit bisa kemudian orang menghilangkan atau apapun itu yang terjadi selama 18 tahun. Kan butuh nih sedikit demi sedikit. Nah, itu teman-teman ya. Ini satu tantangan. Nah, buat teman-teman yang bisa sampai ke level ini luar biasa ya. Oke, pandangan yang lain nih, manusia pada dasarnya baik dan sehat. Ini teman-teman ya, titik temu di humanis itu semuanya memandang manusia itu sehat. Ya, kalau kalau behavior kan seolah manusia itu ya netral, kosong kan seperti itu, kertas putih. Lingkungan yang kemudian menentukan kalau psikodinamik itu ya, ya sudah pemberian lah bahkan kemudian dorongannya insting dan seterusnya seolah-olah negatif kan. Kalau di sini ya manusia itu pada dasarnya baik, sehat gitu. Saya terapis tidaklah direktif, tapi bersifat penerimaan. Nah, di sini tadi saya sampaikan ya, sifatnya adalah menerima, artinya apa? Situasi di dalam terapis itu ya ataupun konseling, konseling itu sebenarnya miniatur. Karena seseorang itu sebenarnya butuh hanya diterima ya penghargaan tanpa syarat ya, yang selama ini selama bertumbuh dia tidak mendapatkan itu, maka ruang konseling itu sebenarnya menjadi miniatur. Dia diterima seperti itu tanpa syarat, ya diterima apa adanya. Ya. Oh, Anda sedang sedih ya. Oh, Anda mengalami ini ya. Nah, bagaimana menurut Anda nih? Ya, gimana? Dan seterusnya kan, kalau dia dapat solusi. Oh, itu berarti ada solusinya ya. Apakah sudah Anda pikirkan tentang konsekuensinya dan perasaan Anda bagaimana di dalam memutuskan itu? Kan seperti itu. Kita hanya istilahnya harus menerima dan merefleksikan. Bukan dipandang orang yang sakit, tetapi orang sehat. Selesai di sini ya. Kita berhadapan sama sudut pandangnya humanistik ya. Itu adalah orang yang datang itu memang orang yang sehat. Dia punya kemampuan. Ya hanya jadi teman sharing ngobrol lah seperti itu. Kalaupun orang boleh dibilang ada persoalan, ya kita sifatnya adalah fasilitator. Ya, gitu ya. Klien hanya butuh penerimaan diri sepenuhnya. Persoalan muncul karena inkongruensi antara real self dengan ideal self. Tadi ya, kongruent dan inkongruent itu artinya apa? Dan real self itu apa? Ideal self. Ideal self itu adalah itu tadi kita terbiasa hidup yang memang ada syarat-syaratnya. Misalnya contohnya adalah kamu bukan anaknya bapak kalau kamu tuh nggak pinter. Bapak udah pinter, udah ranking 1 misalnya ya. Itu adalah ideal self bahwa ini jadi superior ranking 1 seterusnya itu ideal self bahwa ini loh idealnya saya kan seperti. Tapi real self-nya barangkali dia tidak mencapai itu ya. Tidak sebagaimana disampaikan bapaknya ataupun ibunya. Nah, kalau ini kesenjangannya terlalu jauh, disitulah persoalan terjadi. Ya, persoalan muncul di situ. Tetapi kalau idealnya dan realnya itu mirip,
apa namanya, atau kesenjangan yang nggak jauh, nggak ada. So ya, nah, teman-teman bayangkanlah kalau misalnya kita dituntut yang lebih tinggi seperti itu, bahwa misalnya sukses itu kalau Anda menjadi PNS dan ternyata profesi kita bukan PNS. Nah, itu kan sampai kapanpun akan ada perasaan bahwa kita tuh nggak berhasil. Walaupun mungkin secara karir luar biasa. Tetapi kalau di dalam diri kita ideal self-nya adalah menjadi PNS, sedangkan realnya kita enggak, ya kan ada soal gitu. Ya, ada orang-orang yang kemudian memang berupaya untuk mencapai ideal itu dan dia bisa, ya. Tapi ada juga orang-orang yang justru dengan mencoba untuk ideal itu dia seolah-olah mengorbankan diri dia, ya, bukan realnya dia gitu. Ya, kan ada orang-orang yang kemudian misalnya ya, ada kasus di mana ini seorang anak, ya. Jadi ya, saya pernah ketemu seorang cewek di satu pekerjaan ketika dia sudah lulus, ya, dan saya tanya setelah lulus tuh mau kemana? Dia bilang kalau saya ingin kuliah lagi. Nah, kuliah lagi, ngambil S2, enggak, ngambil S1. Kenapa demikian? Dulu S1-nya ini jurusannya adalah keinginan orang tua saya dan saya sudah menjalankan. Dan sekarang saatnya saya untuk kuliah sesuai jurusan saya. Itu ideal self-nya, real self berbeda. Ya, ideal self-nya itu adalah ternyata dia ini punya sesuatu yang lain, kuliah sesuai jurusannya. Realnya dia yang selama ini jalan nggak sesuai, yang mungkin menurut orang lain. Nah, makanya jadi persoalan di situ. Nah, gambarannya seperti ini, ya. Ini saya ambilkan ini. Nah, ini kalau teman-teman sebenarnya bisa dicari lah ini di internet, gambaran sini inkongruensi sama kongruensi, ya. Intinya adalah kalau inkongruensi ini jaraknya itu jauh, ya, antara real sama ideal itu jauh, beda banget lah gitu, ya. Tetapi kalau kongruen itu udah klop. Ya. Nah, bagaimana menurut Rogers kaitannya sama pribadi yang sehat, ya? Pribadi yang berfungsi penuh. Nah, ini jadi orang itu merasa dia tidak terbatasi potensinya. Dia bisa dengan leluasa untuk berekspresi pada lingkungan. Dia bisa istilahnya apa ya? Ya full lah seperti itu. Enggak ada semacam beban. Itu adalah pribadi yang berfungsi penuh. Itu pribadi yang sehat. Ya, tidak kemudian merasa bahwa ada kekurangan dalam diri dia, dalam arti misalnya, ya dia bisa secara sosial bagus, secara emosional juga bagus, secara pikiran bagus, itu disebut dengan berfungsi penuh, ya. Keterbukaan terhadap pengalaman. Orang yang disebut sehat adalah mereka terbuka terhadap pengalaman. Artinya tadi memahami bahwa realitas subjektif masing-masing orang itu berbeda. Ya, dia bisa menghargai realitas subjektif orang lain dan dia memahami realitas subjektif diri dia. Ya, dia juga menerima kalau itu ada hal-hal yang mungkin baik menurut dia, dia terima, dia masukkan pada bagian diri dia. Nah, gaya hidup yang semakin eksistensialis. Nah, di sini teman-teman tadi, ya, be your best self, semakin kemudian menemukan diri dia. Diri ini loh, ini diri saya. Nah, itu satu tantangan, ya, untuk menjadi pribadi yang penuh, yang sehat. Nyatanya ada orang-orang yang secara usia bertambah tetapi dia merasa bukan diri dia, ya. Dia merasa menjalani hidup ini tidak menemukan dirinya dia, ini bukan gue banget lah, seperti itu, ya. Merasakan kebebasan memilih. Nah, orang yang sehat adalah menyadari bahwa hidup ini adalah pilihan-pilihan. Ada banyak pilihan, termasuk tidak memilih itu adalah pilihan. Nah, dia menyadari bahwa segala sesuatu itu ada pilihan, dan dia menyadari bahwa dia ini bebas di dalam memilih. Mau memilih yang mana itu adalah kebebasan, ya. Dan dia bertanggung jawab atas pilihan dia, atas konsekuensi dia. Dia bebas memilih, namun demikian dia juga harus mempertimbangkan, ya, sebagai
orang yang dewasa, orang yang sehat, bahwa pilihan ini akan mengandung konsekuensi ini, pilihan ini akan mengandung konsekuensi ini. Ya. Kemudian merasakan merdeka berkreasi. Nah, ini disebut juga dengan pribadi yang sehat, dia tidak terbebani untuk kemudian berkreasi, tidak merasa terhambat potensi dirinya untuk berkembang. Ya. Nah, orang yang sehat adalah konstruktif dan handal. Artinya konstruktif itu adalah senantiasa untuk kemudian bertumbuh dan berkembang, tidak stuck di satu titik, ya, tidak kemudian merasa terhambat. Ini senantiasa konstruktif, baik itu pikirannya, karyanya, dan seterusnya. Ya, konstruktif. Jadi pribadi yang sehat menurut Rogers ini adalah dia ini senantiasa konstruktif, ya, kreatif, ya. Dari hari ke hari pikirannya berkembang, pengalamannya semakin luas, ya, dia semakin memahami banyak hal, bisa menerima banyak hal juga, bisa berkreasi dan seterusnya. Kehidupan yang penuh dan luas. Nah, ini teman-teman ya, penuh dan luas artinya apa? Perspektif dia itu semakin luas dan semakin punya wisdom. Ya, ini ya. Ini juga satu tantangan tersendiri ya, bagi kita, bagi ya semuanya lah ya, yang hidup terkadang di dalam satu lingkungan, dan lingkungan itu yang mendefinisikan kita bahwa kita begini begini begini, bahwa sukses begini begini begini. Dan ketika kemudian kita punya definisi sendiri, itu kemudian definisi itu ditolak, tidak diterima, gitu ya. Ya sampai kapanpun nanti akan tidak akan menjadi pribadi yang merasa dirinya kurang, gitu ya. Ya sederhananya kalau kehidupan yang penuh dan luas itu orangnya tuh syukurnya, apresiasinya lebih lebih tinggi, bisa menerima lah dirinya, lingkungannya, semuanya, gitu ya. Dan merasa bahwa semuanya itu adalah apresiasi, tidak kemudian menuntut begini dan begitu, ya. Dan karena menyadari bahwa memang semua orang berproses, semua orang bertumbuh. Nah ini nggak mudah, ya. Nah itu teman-teman yang saya pahami dari Rogers ya, Client Center. Nah, memang sebenarnya ada apa namanya, ada banyak hal ya yang kita bisa pelajari ya dari Rogers ya. Dan sebenarnya nggak cukup kalau hanya beberapa waktu, mungkin 30 sampai 1 jam. Tapi prinsipnya mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap itu tadi poin-poin yang saya coba untuk sampaikan, yang saya rangkum dari literatur-literatur yang saya pahami, dan juga saya sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana dengan komparasi aliran-aliran ataupun teori yang lainnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, mudah untuk memahami. Oke, demikian dari saya. Boleh teman-teman untuk kepoin juga video yang lainnya, tentu akan sangat bermanfaat untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga mengenal psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.